Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helva Siti Maryam dengan NPM 22503063. Di sini saya akan menampilkan 3 karya sastra dengan angkatan yang berbeda untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Nah, untuk yang pertama, saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Bumi Cinta karya Habibur Rahman. Sudah kita ketahui bahwa Habibur Rahman adalah penulis terkenal Indonesia. Nah, ia menciptakan novel-novelnya hasil dari tadabbur ia terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk novel ini sendiri, ia mentadaburi Quran Surah Al-Anfal, surat ke-8 ayat 45-47. Dapat disimpulkan, dalam ayat ini, sesungguhnya kunci kemenangan orang-orang yang beriman adalah menghadapi musuh-musuh yang berat. Musuh-musuh yang dapat menggoyahkan iman orang yang beriman. Musuh itu di mana saja dan kapan saja bisa datang. Bisa berupa hawa nafsu, bisa berupa perempuan-perempuan yang cantik, atau lingkungan yang tidak mendukung. Nah, dalam konteks tersebut, penulis merasa bahwa orang-orang beriman tengah menghadapi ujian yang maha berat, yaitu free sex dan pergaulan bebas. Nah, dalam novel ini, penulis menceritakan latarnya itu di Rusia, karena Rusia merupakan negara paling bebas. Sebagian penduduknya menganut paham free sex radikal, dan saya juga pernah melihat dalam sebuah website bahwa Rusia adalah negara pengakses porno terbesar di dunia. Langsung saja saya akan menceritakan kembali novel ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Dalam cerita novel ini, pemeran utamanya bernamakan Muhammad Ayas. Ia sangat baik, tampan, ramah, gagah, juga soleh. Pokoknya idaman para wanita. Namun, Ayas memiliki kekurangan. Ia tidak tahan ketika menghadapi wanita-wanita yang cantik. Jadi, tubuhnya bergetar saat melihat dan dihadapi dengan wanita-wanita yang cantik. Ayas merupakan santri salaf yang tengah menyelesaikan pasca sarjananya di Indonesia. Karena ia menyelesaikan S1-nya itu di Madinah. Nah, saat melaksanakan tesis, Ayas mendapatkan konfirmasi bahwa ia harus melaksanakan penelitian tesisnya itu di negara Rusia. Maka singkat waktu, berangkatlah Ayas ke Rusia. Sebelum berangkat ke Rusia, ia menghubungi temannya yang bernama David untuk mencarikannya apartemen yang dapat Ayas diami selama 3 bulan. Singkat waktu, tibalah Ayas di negara Rusia. Pada saat itu, Rusia sedang musim dingin. Butiran-butiran salju berjatuhan dari langit Rusia. Salju yang turun perlahan dan dingin membalut tulang, tidak menghalangi arus lalu lalang orang-orang di bandara tersebut. David dan Ayas menuju ke apartemen yang akan didiami oleh Ayas selama melaksanakan penelitian. Tanpa Ayas juga, ternyata ia satu apartemen dengan 2 orang unik Rusia yang berparas sangat cantik. Padahal sejak dari kecil Ayas tidak biasa dengan hal semacam itu. Ia sangat taat agama dan ia takut imannya akan runtuh bila tinggal bersama mereka. Namun, menurut David itulah yang terbaik untuk dirinya. Sejak saat itulah, perjalanan hidup Ayas dipenuhi dengan godaan. Belum lagi, asisten profesor yang berparas sangat menawan yang membimbingnya dalam membuat tesis tersebut. Ayas merasa ujian ini sangatlah berat. 2 noni Rusia itu bernamakan Linor dan Yelena. Setelah Ayas cukup lama tinggal satu apartemen bersama mereka, Ayas sangat terkejut karena ternyata kedua wanita itu bukanlah orang yang baik-baik. Linor kepergok sedang melakukan perzinahan di ruang tamu bersama seorang pria mafia di Rusia itu. Bahkan mafia itu terang-terangan mengajak Ayas untuk berzina bersama mereka. Namun, Ayas langsung masuk ke kamar dan membaca ayat suci Al-Quran. Ternyata, Linor pun adalah seorang Zionis Israel yang sangat membenci agama Islam. Tidak berapa lama juga, ternyata Yelena pun adalah seorang pelacur kelas kakap yang berada di Rusia. Yelena pun adalah seorang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, sejak saat itu, Ayas sering sekali dihampiri dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi. Linor pun sangat membenci terhadap Ayas.
Atas kebenciannya itu, ia melakukan berbagai cara untuk menjebak Ayas. Mulai dari berpakaian yang sangat tidak wajar di depan Ayas, masuk ke kamar Ayas secara diam-diam, bahkan menjebak Ayas agar menjadi pelaku dalam peledakan bom di hotel pada saat itu. Namun, Ayas menghadapi masalah-masalah tersebut dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketaatan. Ayas pun sering membaca istighfar berulang-ulang kali, bahkan lebih dari 70 kali. Kemudian, ia teringat oleh pesan dari Kyai Lukman Hakim ketika Ayas masih ngaji di pesantren Kajolan Magelang. Kata-katanya itu berbunyi, "Ingatlah nak, bahwa kecantikan wanita itu yang menjadi sebab para santri serta satria agung batal bertapanya." Semakin kuatlah Ayas menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah, pada suatu ketika, Linor menemukan kenyataan bahwa sesungguhnya ia hanya anak angkat. Setelah diselidiki, ternyata ia adalah keturunan Muslim Palestina. Ia sangat terpukul mengetahui hal itu, karena selama ini ia sangat bangga bahwa ia merupakan keturunan Yahudi. Namun kenyataannya, orang tua aslinya adalah dari golongan agama yang selama ini ia sebut sebagai agama primitif dan sangat ia benci. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mempelajari dan mendalami Islam. Dan akhirnya, ia pun memeluk agama Islam. Suatu ketika, ia bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya. Dalam mimpi itu, ibunya berpesan agar ia mencari seorang yang mirip sama seperti dengan Nabi Yusuf. Setelah ia mencari tahu cerita Nabi Yusuf, ia pun langsung teringat kepada Ayas, pemuda yang selama ini ia benci karena memeluk Islam dan pernah ia jebak agar bisa berzina bersamanya, tetapi ditolak mentah-mentah. Ia merasa bahwa Ayas sangat mirip sifatnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Linor pun mencari Ayas dengan maksud menanyakan apakah Ayas mau menjadikannya istri sesuai dengan pesan dan kesan dalam mimpi tentang ibunya. Linor berangkat menemui Ayas dengan berpakaian muslimah. Ayas sampai tidak mengenalnya, tetapi Ayas sangat bersyukur karena Linor telah bertobat. Namun, Ayas pun belum bisa menjawab pertanyaan dari Linor pada saat itu. Nah, tidak lama setelah itu, David yang selama ini di Rusia menganut gaya hidup yang bebas, ia ingin segera menikah karena sudah tidak tahan lagi. Ia sempat ingin dinikahkan dengan adik seorang ustadz, tapi ia merasa tidak pantas. Lalu ia meminta tolong kepada Ayas mencarikan calon istri untuknya. Ayas menyarankannya dengan Yelena, karena Yelena pun sama sudah bertobat dan mengakui bahwa adanya Tuhan. Akhirnya, Yelena mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam serta menikah dengan David. Lalu mereka hidup bahagia. Sedangkan Linor yang telah memeluk Islam dan telah bertemu Ayas belum mendapatkan kepastian dari Ayas pada saat itu, karena Ayas tidak langsung memberikan jawaban. Ia pun pamit dan berharap Ayas bisa memberikan kepastian pada esok harinya. Nah, saat Linor sudah berada di depan halaman rumah, Ayas berubah pikiran. Ia akan langsung menerima dan menyanggupi untuk menjadi suami Linor. Namun, Linor sudah terlalu jauh. Ayas langsung tergegas ke jendela untuk meneriakkan bahwa ia sanggup. Tapi Linor sudah terlihat sangat jauh, dan di belakang Linor, Ayas melihat ada sebuah mobil hitam yang dikendarai melaju ke arahnya itu sangat cepat. Ayas melihat orang dalam mobil tersebut memegang senjata api. Ayas berteriak memperingatkan kepada Linor, namun terlambat, dan pada akhirnya Linor pun roboh saat itu juga ditembak oleh pengendara yang ada di mobil hitam tersebut. Ayas pun langsung berkulai lemas, tak berdaya menyaksikan Linor yang telah jatuh bersimbah darah. Ayas sangat menyesal mengapa ia tidak langsung menjawab permintaan dari Linor tadi. Dengan penuh penyesalan, Ayas menangis terisak-isakan. Nah, dalam novel ini, menurut saya itu
ceritanya itu gantung kemungkinan ada lanjutan yang akan ditulis kembali oleh pengarangnya, yaitu Habibur Rahman. Halo semuanya. Nah, untuk yang kedua, saya akan membacakan puisi yang berjudul Doa karya Khairul Anwar. Karya sastra ini merupakan periodisasi angkatan ke-45. Selamat menyaksikan. Doa karya Khairul Anwar. Dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di malam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, untuk yang ketiga merupakan karya sastra puisi dari Muhammad Yamin yang berjudul Di Lautan Hindia. Karya sastra ini berada pada angkatan Balai Pustaka pada tahun 1900-an. Selamat menyaksikan. Di Lautan Hindia, karya Muhammad Yamin. Mendengarkan ombak pada hampirku, debar mendebar kiri dan kanan, melakukan nyanyi penuh santunan. Terbitlah rindu ke tempat lahirku. Sebelah timur pada pinggirku, diliputi langit berawan-awan. Kelihatan pulau penuh keheranan. Itulah gerangan tanah airku, di mana laut debur mendebur, serta mendesir tiba di pasir. Di sanalah jiwaku mulai bertabur, di mana ombak sembur menyembur, membasahi barisan sebuah pesisir. Di sanalah hendaknya aku berkubur. Mungkin itulah 3 karya sastra yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas sejarah sastra Indonesia. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.